Bismillahirrahmanirrahim. Faqad tabayyana min hadzal tadbir, maka telah jelas penjelasan dari aturan ini ala qisma ini harus menjadi dua. Jadi ngatur, ini biar diingat-ingat, ngatur itu terbagi menjadi dua. Jadi tadbirun mahmudun wa tadbirun madmumun. Jadi tadbir atau ngatur yang terpuji, yang kedua ngatur yang tercela. Biar kita ingat-ingat. Jadi ngatur itu ada berapa? Ada dua. Satu ngatur yang terpuji, yang boleh. Kedua ngatur yang tercela. Ngatur yang tercela adalah ngatur urusan dunia. Fatadbirul mahmudu, maka ngatur yang terpuji gimana? Kemarin kan ngatur yang tercela, ngatur urusan dunia tok itu tercela. Lalu, terus ngatur yang terpuji gimana? Fatadbirul mahmudu fatadbiru, maka bermula ngatur al mahmudu yang terpuji, wa yaitu ngatur makana tadbiran. Maka sekiranya ada apa? Ngatur itu tadbiran, mengatur bima yuqarribuka minallah. Untuk apa-apa yang mendekatkan engkau kepada Allah. Jadi ngatur itu, yang terpuji itu, yang ujung-ujungnya mendekat kepada Allah. Katadbir apa? Seperti katadbiri fi bara'atid dirhami, seperti ngatur buat bayar utang. Nah, ini yang punya utang enak nih. Jadi ngatur buat bayar utang itu ngatur yang terpuji. Jadi ngatur buat bayar utang, ngatur yang terpuji. Jadi misalkan nabung buat bayar utang atau kerja misalkan buat utang itu terpuji. Tapi ada syaratnya. Buat dawami min hukukil makhlukin, untuk memenuhi haknya makhluk. Sekarang kalau bayar utang hukumnya apa? Wajib. Jadi kita menjalankan kewajiban kita untuk memenuhi haknya orang lain. Bukan urusan malu. Bukan apa? Malu. Kalau misalkan punya utang, karena punya kewajiban bayar, apa karena malu ketemu orangnya? Malu kan? Nah, di sini caranya biar ngatur untuk bayar utang itu terpuji, bukan karena malu, tapi karena melaksanakan kewajiban. Ini bisa dipahami nih. Kalau bahasa Tuan Guru begini, kalau orang riadoh di Pajada, ini yang riadoh, yang punya urusan hutang, kalau mati itu nggak terhitung syahid kalau niatnya karena malu sama tetangga. Tapi kalau niatnya pengen melaksanakan kewajiban dengan membayar hutang, maka insya Allah ketika riadoh menjadi syahid. Jadi gitu. Jadi kalau kita pengen bayar hutang, niatnya menjalankan kewajiban. Bukan karena malu. Malu ini, ya Allah, saya jadi kagak ngaji-ngaji. Kemana baik ketemu dia, di saung ketemu dia, ngaji di Jidarong ketemu dia, aduh. Itu karena malu. Jangan karena malu, karena melaksanakan kewajiban. Imma wafaan, caranya ada dua. Imma wafaan dengan cara, baik dengan cara dibayar. Jadi kalau orang punya utang, cara yang pertama dibayar. Atau yang kedua, nih ada solusi nih. Jadi yang kagak punya bayar, yang kagak bisa bayar, ada solusi nih, solusi dari Tuan Syekh Ibnu Athaillah buat yang orang punya utang. Solusi yang pertama harus dibayar. Yang kedua, imma istihlalan atau minta ridho, minta halal. Kalau emang udah nggak sanggup, ngomong. Kalau udah nggak sanggup bayar, ngomong, minta dihalalin. Ini kayaknya kalau lihat perkembangan dan kondisi, kayaknya berat dah saya buat bayar. Terus bagaimana? Gimana kalau diredoin aja? Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa diredoin, ya tetap punya utang. Tapi kalau kata yang punya, ya udah nggak apa-apa, saya redoin utang saya ikhlasan. Tapi jangan ditambahin. Ya udah hitung-hitung nyelawat. Ya orang kita kan gitu kan kadang-kadang. Iya sih nggak disuruh bayar, gimana? Bebas aja. Iya, gue hitung nyelawat sama lu. Lah, itu mah nyumpahin mati. Jadi istihlalan itu maksudnya minta dihalalkan, minta yang ngutangin itu ridho. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Ridho. Jadi kalau misalkan ini nih, ntar di belakangnya ada lagi. Kalau orang yang ngutangin itu gampangin. Cara orang bayar gampangin. Kalau sekira-kiranya orang itu repot nggak kuat bayar, maka mending diridoin.
dihalalin aja. Tuh begitu dicubit sebelahnya, nagih mulu ini mah. Itu buat yang ngutangin. Kalau buat yang punya utang, itu harus diusahakan membayar sebelum janjinya. Misalkan janji hari Senin, kalau bisa sebelum hari Senin sudah dibayar. Jangan dibalik nih. Lu ngedenger kata Ustaz lagi malam, suruh ridoin. Itu mah buat yang ngutangin. Kalau buat yang punya utang harus dibayar. Tapi kalau yang ngutangin, kalau sekiranya orang yang diutangin itu dipletet juga udah nggak keluar duit, ya boro-boro buat bayar, buat makan aja susah misalkan, daripada kepikiran, daripada hati kita gimana-gimana, mending dihalalin, diridoin saja. Tapi kalau yang punya utang, niatnya, tekadnya harus bayar. Kalau bisa sebelum jatuh tempo udah dibayar. Jarang yang begini mah jarang. Jadi kalau janji sebulan, sebelum sebulan udah dibayar. Jarang ya? Biasa kalau janji sebulan bayarnya kapan? Setahun jawab bener ya, sebulan. Itu istihlalan atau minta halal. Terus berikutnya ngatur apa lagi? Ngatur tashihi taubati ila rabbil alamin. Ngatur cara benerin taubat kepada Allah. Itu boleh diatur, Pak. Jadi ngatur taubat ke Allah atau makanya kadang-kadang kenapa tidur? Oh, saya kalau nggak tidur tuh ngomongin orang mulu, makanya tidur. Dia lagi ngatur dirinya bagaimana tidak berbuat maksiat. Jadi ngatur taubat ke Allah diatur, Pak. Diatur. Dia harus baca istighfar sekian, harus ini sekian, ini sekian. Itu diatur. Makanya kata-kata Tuan Guru gitu. Kalau orang lagi riyadhah nih misalkan. Mulut itu misalkan kita ngerokok nih mulut atau makan. Itu mulut di ini. Pokoknya kalau belum zikir belum dikasih. Kita ngomong sama mulut kita, sama diri kita sendiri. Pokoknya kalau zikir dapat 1000, kasih sebatang. Sebungkus ada berapa batang? Berarti berapa ribu? 12.000. Kalau 1.000, kadang-kadang 1.000 bayarnya sebungkus. Jadi gitu. Jadi dengan cara ngatur wa tashihi taubati ila rabbil alamin, ngatur bener taubat kepada Allah. Terus ngatur apa lagi? Wal fikrati, dan ngatur wal fikrati dan berpikir bima yudi ila qamil hawa wal muradi, dan ngatur untuk bagaimana menekan hawa nafsu. Itu harus diatur. Jadi ngatur bagaimana caranya untuk bisa menekan atau menundukkan hawa nafsu. Diatur, harus diatur. Makanya kadang-kadang gini, makan banyak, iya kita makannya banyak. Tapi kalau orang lagi sedang mengatur dirinya untuk melawan hawa nafsu, ada cara-caranya, Pak. Ada cara-caranya. Salah satunya misalkan lauknya 4. Kalau orang sedang mengekang hawa nafsunya, dari 4 enggak dimakan semua launya. Dia makan 2, yang 2-nya lagi untuk menahan hawa nafsu. Dan yang enggak dimakan biasanya yang dia pengen. Ada tempe, ada tahu, ada daging, misalkan ada ayam. Yang pengen apa? Yang dipengen daging sama ayam. Lah yang dia pilih tempe. Kenapa? Karena dia lagi melatih atau mengekang hawa nafsu. Berarti kalau ada orang yang makannya daging, ayam, berarti dia sedang pengen tempe tahu. Makanya yang dimakan daging. Jadi diatur untuk menekan nafsu, berpikir. Wasyaitan, dan berpikir, ngatur mikir bagaimana mengalahkan setan. Setan al-mughwi, yang menjerumuskan. Wa kullu dzalika, dan semuanya itu mahmudun, semuanya terpuji, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi orang ngatur untuk bisa bayar utang itu boleh. Boleh, misalkan punya duit 1 juta, utangnya misalkan 2 juta, seminggu dia sisihkan 250, biar pas sebulan 1 juta. Itu boleh. Karena niatnya ngatur untuk bayar utang. Tapi ntar bayar utang yang gimana? Ntar ada lagi. Jadi masih. Pokoknya untuk sementara itu aja. Contohnya ngatur yang terpuji, salah satunya ngatur untuk boleh bayar utang. Wali ajli jalika, oleh karena itu
Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikratun sa'atun, berpikir satu saat atau sebentar itu khairun lebih baik min ibadati sab'ina sanah daripada ibadah 70 tahun. Jadi tafakur sebentar itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Jadi mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua yang diajarkan oleh Tuhan Syekh Al-Fatihah.